Hmm. Nah, saya udah lagi nilai 12 2022 8. Ini saya akan mempresentasikan hasil laporan mengenai pengembangan sistem informasi rekam medis pada Puskesmas Kecamatan Teguhan. Dimulai dari sejarah perusahaan. Puskesmas Kecamatan Teguhan sendiri berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 108, Desa Teguhan. Puskesmas ini memiliki wilayah kerja yang mencakup 18 desa dengan luas wilayah 51,67 hektar. Awalnya, Puskesmas Kecamatan Teguhan berada di wilayah Desa Teguhan. Namun seiring perkembangan puskesmas ini dipindahkan atau direlokasi ke Desa Teguhan. Secara geografi, puskesmas ini sangat strategis dan berada di pinggir jalan raya dekat dengan perkantoran unit BRI, BPR, PLN, dan tempat pelayanan. Visi misi perusahaan ada visi dari puskesmas yaitu pelayanan kesehatan menuju masyarakat ekonomi yang sehat, juga misi meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik dengan mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat. Berikut adalah struktur organisasi dari Puskesmas Teguhan yang memiliki kedudukan paling tinggi pada organisasi kepala Puskesmas, deputi kepala, kemudian tim-tim bagian-bagian dari Puskesmas yaitu tim manajemen, informasi, kepegawaian, matang. Tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi yang pertama mulai dari kepala puskesmas bertanggung jawab dalam mengelola dan menyelenggarakan operasional fasilitas yang ada pada puskesmas dan kecamatan Teguan. Kalau kepala tas daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola aspek administratif dan keuangan dari bagian kesehatan yang ada pada puskesmas Teguan, lalu penanggung jawab KM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, bertanggung jawab khusus dalam mengkoordinasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dan layanan kesehatan masyarakat. Kemudian ada penanggung jawab KM pengembangan, yaitu memiliki tugas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengelola program-program yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas serta kualitas layanan pada puskesmas Teguh. Lalu penanggung jawab KP Kefarmasian dan Laboratorium
yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan dan mengawasi secara khusus operasi serta pelayanan kefarmasian dan laboratorium di fasilitas kesehatan puskesmas lingkungan. Selanjutnya ada penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengkoordinasikan dan mengelola pelayanan kesehatan di berbagai puskesmas dan memastikan kerjasama yang baik antara puskesmas dan berbagai pihak lain. Selanjutnya yaitu penanggung jawab sarana dan prasarana puskesmas. Memiliki tugas khusus dalam mengelola dan memastikan kondisi fisik maupun fasilitas puskesmas agar tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya, penanggung jawab penanggung jawab itu memiliki tanggung jawab khusus dalam memastikan bahwa puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lanjut ke selanjutnya itu analisis proses bisnis sistem yang sedang berjalan. Pada awalnya, seorang pasien akan berkunjung ke puskesmas untuk melakukan pendaftaran pelayanan kesehatan. Baik pengunjung lama ataupun pengunjung baru, pasien tersebut wajib mengunjungi bagian pendaftaran dari puskesmas untuk mengambil nomor antrian. Setelah antrian, pasien tersebut akan menunggu terlebih dahulu sebelum namanya dipanggil oleh bagian pendaftaran. Singkatnya, setelah dipanggil oleh bagian pendaftaran, pasien akan ditanyai tentang data diri dan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Kemudian didata yang nantinya data tersebut akan diberikan kepada dokter untuk diperiksa lebih. Setelah selesai di bagian pendaftaran, pasien diminta kembali untuk ya, sebelum memasuki ruangan periksa dokter. Lalu setelah memasuki ruangan periksa dokter, pasien akan diperiksa oleh dokter baik secara fisik maupun kondisi yang sudah didata oleh bagian pendaftaran. Setelah dilakukan pengecekan, dokter akan mendiagnosa penyakit pasien, lalu memberikan resep obat kepada pasien. Setelah itu, pasien telah ke bagian farmasi untuk menukarkan resep tersebut dengan obat. Bagian farmasi yang telah menerima resep obat dari pasien akan langsung meracik obat yang sesuai seperti yang tertulis di resep tersebut. Kemudian obat yang telah diracik akan diberikan kepada pasien dan pasien diberikan tagihan. Setelah menerima tagihan, pasien akan menuju bagian biaya admin menuju bagian admin untuk melakukan pembayaran. Berikut analisis masalah metode bisnis.
Yang pertama adalah performance. Pada tahap ini berkaitan dengan kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan data secara efektif dan efisien. Sistem rekam medis puskesmas kecamatan Teguano masih memiliki keterbatasan, yaitu kemampuan untuk merespon kebutuhan secara cepat dan akurat. Selain itu, tidak adanya integrasi antara bagian puskesmas mengakibatkan waktu yang dibutuhkan lebih lama dalam memindahkan rekam medis dari satu bagian ke bagian lain. Selanjutnya ada information, maka ini terkait dengan keakuratan, kecepatan waktu, serta kelengkapan data dalam sistem rekam medis manual. Keakuratan dan kelengkapan informasi medis tergantung pada kemampuan staf pendaftaran untuk mencatat dan merekam informasi medis dengan baik. Ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan dalam pengumpulan dan penyampaian data medis menyebabkan masalah dalam perawatan kesehatan. Selanjutnya ada ekonomi, itu angka ini disertai dengan biaya penggunaan sistem. Maka medis manual pada puskesmas mengeluarkan anggaran lebih untuk membeli peralatan kertas, pena, serta ruang penyimpanan data medis. Selain itu, sistem manual juga membutuhkan banyak biaya administratif untuk melatih staf dalam menangani informasi medis dengan baik. Lalu ada kontrol yang mengacu pada kemampuan sistem mengelola data, keamanan informasi, sistem rekam medis manual puskesmas yang pengamanan tersebut masih dianggap kurang karena berupa lembaran kertas yang sangat terap untuk menjaga keamanan. Kemudian ada servis pada tahap ini terkait dengan kemampuan sistem untuk memenuhi permintaan pengguna. Di puskesmas Teguano, sistem rekam medis manual memiliki keterbatasan dalam kemampuan merespon kebutuhan pengguna secara cepat dan akurat. Proses yang memakan waktu yang untuk melayan pasien, mulai dari pengambilan antrian hingga pemberian obat, karena masih banyak kegiatan mencatat dan mencari rekam medis yang kadang tidak ditemukan karena pasien tidak membawa kartu rekam medis. Langkah selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem. Tahap awal yang dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem yaitu perangkat lunak yang dibuat dalam sebuah proyek pengembangan analisis kebutuhan ke identifikasi kebutuhan fungsional. Um, Sekarang halaman sistem yang pertama ada mendaftar pasien baru, yaitu fasilitas kepada pasien melengkapi data dirinya seperti ini: nama lengkap, jenis kelamin, darah, tinggi badan, berat badan, alamat, dan kehidupan. Kemudian mengelola data pasien yang digunakan untuk melakukan edit hapus data dan cari data pasien, kemudian mengelola dokter. Fitur ini mengelola bagaimana menghapus dan menjadwal dokter pada puskesmas.
dan obat untuk mencari, mengedit, dan menghapus daftar obat yang tersedia pada puskesmas, lalu mengelola rekam medis untuk mengakses dan mengelola informasi medis pasien, termasuk mencatat diagnosis dan hasil resume pemeriksaan. Kemudian sistem, sebelum dapat menggunakan sistem, pengguna terlebih dahulu harus melakukan login dan pendaftaran seperti memasukkan username, password untuk menjaga keamanan dan privasi masing-masing. Masuk ke identifikasi kebutuhan non-fungsional untuk mengoperasikan sistem informasi rekam medis dan teknologi dengan optimal, maka dibutuhkan suatu perangkat. Ada spesifikasi berikut sebagai lalu software yang digunakan sebagai berikut. Berlanjut kepada usulan proses bisnis sistem informasi yang baru. Berikut pengajuan memiliki jumlah kegunaan unggulan dibandingkan dengan proses bisnis sebelumnya. Perancangan sistem informasi rekam medis puskesmas kecamatan Iguana adalah perancangan untuk mendigitalisasi proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dalam melakukan pencatatan dan laporan, namun dalam rancangan sistem digitalisasi sehingga mempermudah proses pencatatan dan laporan. Yang pertama yaitu proses sistem yang diusulkan menampilkan langkah proses pelaksanaan operasionalnya berikut. Pertama, proses pendaftaran pasien. Dengan tadi sistem ini, pengelolaan administrasi akan dipermudah dalam mencatat pendaftaran. Kemudian pengelolaan data pasien. Semua riwayat data pasien adalah data yang akan disimpan dan serta dari penurunan dan penggunaan. Lalu cetak laporan hmm, rekam medis ini menyediakan fasilitas untuk mencetak laporan rekam medis secara keseluruhan sehingga akan pemantauan jalannya pelayanan dan maksimalkan hasil laporan yang akurat. Berikut ini adalah rancangan usulan sistem untuk proses bisnis yang baru. Pada FOD, usulan proses bisnis yang baru. Mula-mula pasien ataupun bagian pendaftaran akan diminta untuk login ataupun sign up jika belum memiliki akun pada sistem, lalu melengkapi data diri serta menyertakan keluhan bagi pasien. Pasien melakukan pendaftaran untuk periksa melalui web yang telah disediakan dan menerima nomor antrian digital yang nantinya akan digunakan untuk memanggil bagian pendaftaran. Setelah melakukan pengisian data dan mendapat nomor antrian, pasien pergi ke puskesmas untuk melakukan konfirmasi daftar ulang di bagian pendaftaran.
Di bagian pendaftaran, pasien akan ditanyai kembali keluhan serta data diri pasien tersebut. Lalu setelah ditanyai data diri dan keluhannya, bagian pendaftaran akan memasukkan pasien tersebut ke dalam antrian sebelum masuk ke ruangan dokter. Lalu pasien akan diminta untuk menunggu kembali sebelum akhirnya dipanggil untuk melakukan periksa di ruangan. Setelah masuk ke ruangan dokter, dokter menerima data pasien dari bagian pendaftaran, lalu dokter akan menanyakan keluhan pasien, serta memeriksa kondisi fisik pasien. Setelah itu mendiagnosa pasien dan menulis resep untuk pasien. Resep yang telah ditulis akan diberikan pasien, dan pasien yang telah menerima resep akan menuju ke bagian farmasi. Di bagian farmasi, pasien akan menyerahkan resep obat yang ditulis oleh dokter dan akan diproses resep obat tersebut menjadi obat yang nantinya diserahkan kepada pasien. Setelah menerima obat, lalu pasien akan melakukan pembayaran secara digital melalui transfer e-banking maupun QRIS. Ini rahasia itu sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi materi maupun teknis. Sekian dan maaf. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.